Beli mobil ratusan juta secara tunai, tetapi yang didapat bukan cuma kendaraan baru, melainkan masalah waktu yang terkuras, sampai tekanan yang membuat pemiliknya mengaku harus mencari bantuan profesional. Pengalaman AA Juju dengan Hyundai Ioniq 5 kini ramai menjadi sorotan. Bukan semata karena kendala teknis, tetapi karena muncul dugaan overclaim sale dan persoalan pelayanan yang kemudian ikut menyeret nama besar sebuah brand. Awalnya, kebutuhan AA Juju sebenarnya sangat spesifik. Ia mengaku sudah menyampaikan kepada sales bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk kondisi parkir paralel. Kebutuhan ini penting karena keterbatasan lahan parkir di kawasan perkotaan. Menurut pengakuannya, sales kemudian meyakinkan bahwa Ioniq 5 bisa digunakan untuk parkir paralel. Keyakinan itu menjadi salah satu pertimbangan sebelum akhirnya mobil dibeli secara tunai. Akhirnya gue udah beli Ioniq 5 cash, tapi gue belum lama pakai udah rusak. Ini mobil bikin gue sampai berobat ke psikolog karena ini mobil bikin gue stres. Udah gitu after salesnya juga bikin gue stres. Yang pertama, ini dia nggak sopan banget, chat gue nggak dibalas-balas. Terus kayaknya sebagian orang udah tahu kebutuhan gue tuh parkir paralel. Ini walaupun si masnya pas ngajarin gue, ini dia liat tutorial. Akhirnya karena dia nggak ngerti juga, ganti orang yang ngerti. Dan mereka tuh tahu, si mbaknya tahu juga kebutuhan gue tuh parkir paralel. Jadi ini sangat dipermasalahin sama gue. Tapi setelah digunakan, masalah mulai bermunculan. Juju mengaku tidak bisa menggunakan fast charging dan harus mengandalkan pengisian daya yang lebih lama. Nah terus masalah pertama muncul, ini gue nggak bisa pakai fast charging, jadi gue bisa itu pakai chargingan yang lama. Nah akhirnya gue ke Senayan Park karena gue pengen tahu nih kenapa mobil gue nggak bisa fast charging. Dan ternyata si mbak di sini juga nggak tahu, nih lihat kita sama-sama bingung berdua, kan aneh ya. Jadi pokoknya gue malah dilempar-lempar deh. Akhirnya sampai gelap ini gue di Senayan Park, ini juga ada orang yang ngecas. Terus gue juga nanya-nanya kenapa gue nggak bisa fast charging, tapi dia juga nggak tahu. Terus akhirnya gue WhatsApp ke Hyundai Care-nya, ini gue suruh ke Voltron, tapi ini juga gue sampai tengah malam di Senayan City, tapi tetap nggak bisa juga. Ini gue stres banget. Kemudian, mobil disebut sempat tidak bisa dinyalakan. Setelah diperiksa teknisi resmi, baterai pendukung 12 volt atau aki disebut sudah kehabisan daya dan harus diganti. Nah ini masalah fast charging belum selesai. Ini ada lagi masalah mobil gue nggak bisa nyalain pas gue mau berangkat kerja, jadi gue terhambat. Terus akhirnya malamnya gue minta panggil teknisi buat datang karena mobil gue nggak bisa nyala. Dan disinilah gongnya, disinilah yang bikin gue meledak banget. Jadi mobil gue tuh langsung ganti aki karena akinya tuh habis katanya. Jadi ternyata mobil ini tuh nggak disaranin buat parkir paralel. Gila nggak lu? Makan baterainya terlalu overcharge, over usage. Oke. Emang kalau buat kita nih dari aftersales sih menyarankan jangan di parkir paralel. Sebelumnya udah ada informasi belum dari sales? Belum, sama sekali belum. Saya kan nyari gara-gara perkara mobil yang lama nggak bisa parkir paralel, mas. Betul. Terus udah gitu viral tuh videonya. Nah, si Mbak Adel ngasih tahu kalau ini udah bisa parkir paralel. Saya juga dari riset di TikTok segala macam bisa parkir paralel, makanya saya ambil. Betul, tapi kita dari pihak bengkel pun nggak menyarankan itu. Karena kan kita satu ada bullying atau ada komponen-komponen kelistrikan yang lain yang membutuhkan itu pada saat diparkir paralel itu. Karena kan adanya berpindah tempat, ada kemungkinan kan. Itu kan tetap ngirim informasi gitu. Jadi dari kami dari aftersales bilang cuman ya dari parkir paralel ini sih. Duh, jauh deh. Itu kan makanya. Aduh, saya benar-benar stres banget loh mas, benar-benar. Saya benar-benar. Gara-gara saya tuh beli gara-gara pakai paralel, sialan. Aduh, sorry mas, benar-benar. Nggak apa-apa kak. Saya juga gimana gitu bisa bantu cuma sebatas ini doang kak. Masalah belum berhenti. Setelah aki diganti, gangguan pada head unit juga kembali dikeluhkan. Ada lagi, sialan. Head unitnya mati, anjing. Apa? Itu mati. Pak. Oh audio. Head unit. Dia mati. Nyala dari mana? Coba saya cari ChatGPT katanya ini. Nah, ChatGPT lebih pintar ternyata mas. Nyala mas. Dia percuma dong mas kesini. Saya barusan nyari ChatGPT. Sini muncul nih. Dan itu ya pas head unitnya matinya itu udah seharian. Gue tuh udah kerja dulu, terus juga panggil teknisi lagi. Tapi teknisinya sama simbanya salesnya tuh sama aja tuh, nggak kompeten. Udah ngotak-atik itu kalah gue sama nyari di internet. Bagi pemilik kendaraan, situasi seperti ini tentu bukan perkara kecil. Uang pembelian sudah keluar, tetapi kendaraan yang seharusnya memberikan kenyamanan justru membuat pemilik harus menghabiskan waktu untuk mencari solusi.
Ajuju bahkan mengaku pengalaman tersebut membuat dirinya stres hingga berkonsultasi dengan psikolog. Kantong rugi, mental kena, dan titik persoalannya kembali mengarah pada satu pertanyaan. Kalau sejak awal konsumen sudah menyampaikan kebutuhan parkir paralel, mengapa batasan teknisnya tidak dijelaskan dengan gamblang sebelum transaksi? Karena sales memang bukan teknisi, tetapi sales adalah garda terdepan yang memberikan informasi kepada calon pembeli. Ketika konsumen membeli berdasarkan informasi tersebut, maka akurasi informasi menjadi sangat penting. Gue gak kebayang orang misalkan beli mobil ini tuh nyicil cash. Gue kan ada 2 obon nih. Jadi kalau misalkan ini kan maksud gue kayak misalkan dia nyicil terus udah gitu keadaannya kayak gini, salesnya nggak mau digangguin, terus nggak bisa kerja, anjrit kata gue tuh. Kalau gue masih ada satu tuh, nah ini masih dibuka nih tuh. Nah ini gue suka ini tuh masih bisa bunyi gini nih. Jadi kalau misalkan dicari gampang, kalau ini tuh nggak bisa, jadi harus pakai aplikasi. Ini emang nggak bisa sih, cuman kalau misalkan dia nyala pun nggak bisa, harus pakai aplikasi. Persoalan semakin panas ketika AA Juju mendatangi dealer Hyundai Fatmawati, Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar, terjadi perdebatan dengan seorang supervisor dealer. Respons yang dinilai defensif justru membuat situasi semakin ramai. Loh, saya juga baru tahu dari parkir. Berarti masih nggak kompeten, sama aja dong. Sama aja dong nggak kompeten. Sama aja. Ya nggak apa-apa. Intinya mobil bisa paralel kan kak? Bisa. Tapi kakak menulis di Instagram dibilangnya tidak bisa paralel sama sekali. Cari. Iya, saya ada. Dia tolong dia. Ya, saya ada archive-nya. Tolong dia. Saya ada archive-nya. Saya lagi sambil rekam ya. Saya ada SS-nya. Ya udah, sok. Saya ada archive-nya. Saya ada buktinya juga. Intinya kan bisa kak. Tidak disarankan. Bahkan pun kita coba pun kakak praktek sendiri bisa. Kenapa mas gaslight saya? Loh, kok gestar gimana? Ya kenapa gaslight saya? Kakak mau bilang nggak Saya kompeten? konsumen mas. Ya silakan. Kita layani kakak dengan baik loh. Segala komplain kakak Emang ada saya yang kita tanya, layani. emang saya nggak dengan baik sebelumnya. Loh. Saya dengan baik kok. Saya Artinya saya. semua komplainan kakak kita layani dengan baik kok. Oke. Dari Dan- mulai bulan kita samperin Oke. beres. Mulai pintu tidak terbuka, kita datangin malam itu Oke. juga bengkel kita. Dari mulai AC, saya tanya balik sama Adel, sudah registrasi belum dengan 2 Oke. akun? Misal produknya nggak tahu, produk knowledge nggak tahu, berarti kompeten. Ya udah. Nah, kompeten. Sekarang saya tanya balik, kakak beli mobil di mana? Ada nggak bisa menjamin seperti Nggak tahu, gue nggak peduli mau Ya, mau, ya mau udah. mobil manapun. Masa gue harus tahu salah satu mobil Ya udah, manapun? dia sekarang gini nggak kelar kak, jadi kakak maunya gimana? Itu yang tadi. Maunya gimana? Tadi itu tuntutan saya. Iya apa? Aki. Aki. Tanya sama bengkel. Ngapain tanya Itu bengkel? Gua kan ngomong sama kalian. Beda. Itu di wewenang bengkel. Kita beda 2 divisi kak. Ya udah minta nomornya. Masalah bisa lo, udah ada nomornya kan? Orang bengkel selama ini hubungannya. Yang mana yang Hyundai Dengan Fatmawati? orang mekanik kita itu tanya Yang- bagaimana prosedurnya. Coba yang Hyundai Fatmawati siapa yang megang? Hyundai Fatmawati bukan. Akunnya siapa yang megang? Bukan. WA siapa yang megang? Itu robot. Robot kok nelfon, Loh, wajar. Robot bisa nelfon kak? tapi nggak balas. Nggak bisa bahas robot. Robot mana Kalau nggak bisa balas? mekanik aja udah. Kasih nomor aja. Udah ada kan sama dia kan? Enggak, yang Hyundai Fatmawati kenapa Selama nggak bisa balas? kakak tunggu di rumah mekanik datang nomor siapa? Ya saya semua chat semua. Ya udah itu aja. Sama aja, Mas. Wajar nggak kalau dia jadi nggak mengangkat lagi? Lah sama aja saya juga. Kenapa nyariin sebabnya? Ya, artinya Kan dia yang nyebabin gue. Kenapa gue jadi gaslight lagi? Saya bilang selama Adel tidak memakai kata-kata. Kenapa gue yang di gaslight lagi? Itu ya mas. Kenapa gue yang di gaslight lagi? Sumpah. Saya bukan biasa. Saya tetap dididik. Lah, kenapa gue yang salah lagi, coy? Saya Bener-bener bilang, gila banget, bener-bener gila banget, Selama parah, tidak. parah banget, bener-bener parah banget. Gue di gaslight lagi. Ini gue sebabin oleh dia. Ternyata gue yang salah lagi di sini, salahin. Gila banget, bener-bener parah banget. Parah. Kalau masalah itu Bener-bener parah banget, nanti- bener-bener parah banget. nanti dengan- Bener-bener parah dengan- banget. Mental aja gue dimainin di sini, parah. Gila, gue sampai gemeter tuh. Gue sampai gemeter. Saya juga ngebeter. Enggak, diem deh. Bener-bener mental gue bener-bener di sini bener-bener direndahin, parah, gila. Sumpah. Enggak masalah. Gue bener-bener ya Hyundai ini bener-bener mental orang bener-bener di ini gila, ini mental health loh, bener-bener mental health loh. Gila, mental gue udah diacak-acak, diinjek-injek sama dia berdua. Sekarang gue salahin di gaslight. Netizen pun ikut bereaksi. Ada yang menyoroti dugaan sales overclaim, ada yang mempertanyakan standar pelayanan, dan ada pula yang mengingatkan bahwa cara sebuah perusahaan menangani keluhan bisa menentukan kepercayaan publik, apalagi di era media sosial. Satu pengalaman konsumen bisa berubah menjadi pembicaraan jutaan orang. Persoalannya bukan sesederhana mengatakan mobil listrik tidak boleh parkir paralel. Detailnya tetap harus mengacu pada prosedur dan panduan resmi kendaraan. Justru karena itulah edukasi konsumen menjadi sangat penting. Kalau sebuah fitur memiliki kondisi penggunaan tertentu, konsumen harus mengetahuinya sebelum membeli.
Dan ketika terjadi keluhan, yang dibutuhkan konsumen pertama-tama bukan perdebatan. Yang dibutuhkan adalah penjelasan, pemeriksaan, dan solusi. Menanggapi polemik tersebut, Hyundai Motors Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami AA Juju. Hyundai Motors Indonesia juga menyatakan telah menerima laporan dan melakukan investigasi terkait pengalaman penggunaan kendaraan serta layanan sales dan after sales. Kasus ini akhirnya menjadi pelajaran mahal bagi industri mobil listrik. Teknologi boleh semakin canggih, mobil boleh semakin futuristis. Tetapi kalau informasi dari sales tidak transparan dan pelayanan ketika muncul masalah justru membuat konsumen semakin kecewa. Teknologi secanggih apapun bisa kehilangan nilainya di mata publik karena konsumen sebenarnya tidak hanya membeli mobil, mereka membeli rasa aman, kepastian, dan kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun sejak kalimat pertama seorang sales menjelaskan produk, bukan setelah konsumen menyerahkan uangnya. Anggaplah gini, anggaplah kakak beli mobil lagi, anggaplah Oke. ada uang lagi, beli mobil lagi. Brand mana yang bisa Saya menjamin nggak mau, makin saya nggak mau bisa brand lain. Jangan gitu mas jangan gitu, ngapain lu bawa brand lain? Udah Hyundai fokus di Hyundai. Yuk, ya saya tanya balik ke kakak. Ngapain tanya balik ke saya Oh, mas? nggak bisa begitu kak. Brand mana yang bisa kasih kepastian, paralel itu dinyatakan bisa. Kasih ke saya kabarnya pak. Lah saya mau tahu Ya, mas saya cek sesuatu. artinya semua brand apapun kakak beli tidak ada yang bisa menjamin. Saya nggak tahu gitu. Enggak, bengkel sudah tahu. Ya kenapa saya harus tanya satu? Bengkel tahu kenapa mas saya nggak Karena sama kakak saya? harus tahu dulu kak, namanya sales itu tidak ada Yang penting jualan saya sekarang. Oh, bukan jelas. Yang penting Bukan jualan. jualan kak, sales mana? Sekarang saya tanya balik ke Oke. kakak, sales mana yang bisa menjamin mobil itu bisa diparkir paralel seumur hidup? Ya nggak Bengkel tahu. aja, ATPM aja tidak menyarankan apapun brandnya Ya kak. saya nggak tahu. Jadi artinya kakak komplain ke kami, itu tidak bisa kami tanggulangi juga. Kan Kenapa saya tanya geser balik lagi? kak, Oke. saya tanya balik. Oke, kenapa tanya balik? Sejago-jagonya sales produk Oles, ada nggak di luar sana yang menjelaskan sampai sedetail itu? Ya nggak tahu. Tugas sales tugas sales tuh juga detail, jelasnya detail. Tugas sales adalah Jualan. mempraktekkan Attitude nol nggak apa-apa. fiturnya, tapi bisa kan fitur kami praktekkan. Betul. Tapi kenapa nggak diinfoin? Bahkan orang bengkel pun turun tangan. Mbak, tahu nggak mbak, kenapa saya ngambil mobil ini? Hmm. Kenapa saya butuh mobil ini? Karena bisa paralel kan? Tahu nggak? Ya. Kenapa mbak nggak bilang kalau misalnya nggak disarankan pakai paralel? Karena banyak nggak tahu. Pak, itu beda teknisi lagi, itu dihitung-hitungan orang mekanik. Ya, mana tapi saya secara orang yang mekanik. kami tidak diajarkan itu bisa atau tidak ini. Berarti nggak tahu product knowledge, Bukan product knowledge dong. nol. Di product knowledge itu. Product knowledge modul nol, tersebut berarti nggak cuma tahu. diajarkan bagaimana Berarti cara tetap paralel, nggak tahu, product matiin knowledge dulu, nol. nyalain dulu. Berarti Tapi product tidak knowledge dikasih nol, tahu. benar-benar nggak tahu, saya nggak tahu, supervisor nggak tahu. Nggak ada gunanya dia. Nol. Nanti tanya aja sama Pak. Nol. Menurut kalian, kasus AA Juju ini lebih tepat disebut masalah teknis, salah komunikasi, atau dugaan overclaim sales? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.